Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Alia Ramadanti Adisyam, biasa dipanggil Alia dengan NIM 1041201138. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai ilmu fikih. Nah, yang pertama itu fikih, usul fikih dan syariah. Secara bahasa atau etimologi, kata fikih berasal dari bahasa Arab atau fahmu, yang berarti paham. Terus sedangkan secara terminologi, fikih adalah pengetahuan tentang hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat. Kemudian itu diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Kemudian secara bahasa, usul fikih berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu al-usul dan al-fiqih. Al-usul, al-fiqh, al-usul. Kemudian adalah jamak dari kata asli yang menurut bahasa artinya landasan tempat membangun sesuatu, sedangkan menurut istilah adalah ilmu tentang pemahaman kaidah-kaidah dan pembahasan yang dapat mengantarkan kepada yang diperoleh hukum-hukum syariat mengenai perbuatan manusia dari dalil-dalilnya yang terperinci. Kemudian secara bahasa artinya jalan yang dilewati untuk menuju sumber air. Dalam kata lain juga diartikan sebagai mazhab atau ajaran agama. Sedangkan menurut istilah, syariah adalah semua aturan yang Allah turunkan untuk para hambanya yang berkaitan dengan masalah akidah, ibadah maupun muamalah, adab maupun akhlak, terkait hubungan makhluk dengan Allah maupun hubungan sesama makhluk. Nah, kemudian yang kedua itu saya akan membahas hubungan antara fikih dan syariah. Hubungan antara syariah dan fikih sangat baik dan berhubungan erat satu sama lain. Nah, dan tidak dapat dipisahkan oleh syariah. Dan merupakan sumber atau landasan fikih, sedangkan fikih merupakan pemahaman terhadap syariah. Nah, kemudian itu hubungan antara syariah dan fikih. Hubungan antara syariah dan fikih itu usul fikih syariah merupakan bahan atau dasar dalam menghasilkan fikih, sedangkan usul fikih merupakan satu alat untuk menghasilkan fikih. Contohnya itu dalam syariah fikih, fardu mendirikan sholat, membayar zakat. Di dalam fikih menggunakan filsafat tasyrik atau mencari yang terbaik. Dalam usul fikih terdapat dalil didirikannya sholat, menunaikan zakat, dan dari surat Quran Al-Baqarah ayat 43. Nah, periode pertama adalah pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Pada dasarnya hukum atau suatu perbuatan sudah sejak terbentuk dari zaman Rasulullah, sejak pertama kali Islam itu hadir. Nah, karena Islam sendiri sejak awal itu sudah bermuatan akidah, akhlak, dan hukum atas perbuatan manusia. Pada periode ini Rasulullah yang menjadi salah satunya rujukan fatwa umat Islam. Nah, hukum-hukum fikih saat itu terdiri dari hukum Allah dan hukum Rasulnya. Nah, acuannya itu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi tidak mungkin terjadi selisih pendapat hukum saat itu. Nah, kemudian periode berikutnya itu adalah pada masa sahabat Nabi. Nah, Rasulullah di sini keadaannya itu sudah tidak ada. Nah, bagaimana problematika sosial akan terus berkembang, dan tentu hukum Islam tidak bisa lepas dari hal ini. Nah, pada periode ini banyak persoalan-persoalan agama yang muncul yang tidak ditemui pada saat Nabi masih hidup. Nah, otomatis para sahabat melakukan ijtihad, memutuskan perkara, memberikan fatwa, dan menetapkan hukum syariat dengan tetap mengacu pada hukum periode pertama, sehingga produk hukum pada saat itu terdiri dari hukum Allah dan hukum Rasulullah, serta fatwa sahabat dan keputusan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta ijtihad sahabatnya. Nah, pada periode ini juga belum ada kodifikasi fikih secara khusus. Nah, periode ketiga yaitu periode tabi'in. Nah, di mana periode tabi'in ini para imam mujtahid atau abad kedua dan abad
ketiga Hijriah ini, pada periode ini bukan hanya prioritas yang menjadi faktor perkembangan hukum fikih, tetapi juga karena semakin luasnya kekuasaan Islam dan banyaknya pemeluk Islam di segala penjuru dunia. Nah, tentu masalah yang dihadapi umat Islam ini terutama para mujtahid, nah ini lebih serius. Nah, pada akhirnya semua itu mendorong para imam mujtahid untuk memperluas medan ijtihad dan menetapkan hukum syariah atas semua peristiwa jurisprudensi Islam, serta membuka bahasan dan pandangan yang bagi mereka. Nah, kemudian pada periode ketiga ini, hukum-hukum fikih itu terdiri dari hukum Allah dan Rasulnya, fatwa putusan dan para sahabat, fatwa imam mujtahid dan hasil ijtihad mereka yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijtihad para sahabat dan ijtihad para imam mujtahid. Nah, barulah periode ini terjadi modifikasi. Nah, selanjutnya itu ruang lingkup perbidangan ilmu fikih yang memuat dua hal pokok. Yang pertama itu hubungan dengan Allah atau hubungan makta, dan hubungan dengan manusia atau hubungan muamalah. Pada dasarnya fikih mushaf berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat seperti ini zakat dan puasa, nah kecuali ada hal yang menghasilkan. Nah, kemudian ada pun kajian fikih muamalah. Yang pertama itu hubungan antara sesama manusia yang berkaitan dengan harta, nah kepemilikannya termasuk transaksi jual beli. Kemudian hubungan antara sesama manusia yang berkaitan dengan kebutuhan biologis, hubungan antara sesama manusia berkaitan dengan kepemilikan harta akibat dari kematian, atau biasa disebut dengan fikih mawaris. Nah, selanjutnya itu hubungan antara manusia sesama manusia bila terjadi kejahatan padanya. Nah, hubungan antara sesama manusia berhubungan usaha untuk manusia mendapatkan hak dan keadilan. Hubungan antara sesama manusia berhubungan antara manusia sebagai kelompok. Dan yang terakhir, hubungan antara sesama manusia yang berhubungan dalam masa damai. Kemudian ada beberapa kaidah dalam ilmu fikih. Yang pertama itu sesuatu bergantung pada maksud atau niat pelakunya. Yang kedua, keyakinan tidak dapat dihilangkan karena adanya keraguan. Yang ketiga itu kesukaran atau kesulitan dapat mendatangkan kemudahan. Yang keempat itu kemadrahatan harus dihilangkan. Dan yang kelima itu adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam hukum. Nah, kemudian kita dapat menerapkan kaidah Islam dengan benar, memperluaskan wawasan kita tentang Islam, memperkuat ketakwaan, membantu menyelesaikan perkara dan mengaplikasikan hukum sesuai dengan syariat agama, serta meningkatkan keimanan, melindungi diri dari perbuatan dosa. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.